Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait 3 tahap penting dalam analisis sisi aktif target. Nah, yang tahap pertama yaitu menentukan protein target, di mana di sini kita melakukan penyaringan teroutput tinggi dengan metode komputasi berdasarkan kesamaan profil interaksi protein untuk menemukan protein target dari molekul baru ataupun dari senyawa obat yang ada dengan menghitung target interaction profile fingerprints. Dengan kita mengevaluasi dari kesamaan obat untuk menghasilkan kandidat protein target senyawa, kemudian masing-masing target struktur protein 3 dimensi yang sudah ada dibandingkan dengan target struktur protein 3 dimensi dari obat komersial yang ada, dan dari profil target, kemudian interaksi obat dengan target dan profil efek samping, kemudian itu akan mewakili fingerprints biologis dari target tersebut. Nah, target interaksi profil fingerprint dari matriks kandidat yang ada, kemudian dihitung koefisien Tanimoto atau TC-nya, namun hanya TC dengan skor maksimum yang akan dipertahankan untuk menjadi kandidat protein target yang akan didocking. Nah, selanjutnya kandidat terbaik struktur protein target SARS-CoV-2 ini akan diunduh pada Research Collaboration for Structural Bioinformatica Protein Data Bank dan disimpan dengan format PDB atau PDB-KT. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan ligan. Dari daftar dan struktur ligan pada obat yang diperoleh ini dari database Superdrug 2, di mana database tersebut itu menyediakan database obat yang disetujui untuk penggunaan klinis. Selanjutnya struktur dari ligan diunduh dan diubah dalam format MOL2 atau MOL atau PDB untuk menghasilkan dan mengoptimalisasikan struktur 3 dimensi dari ligan tersebut. Nah, kemudian struktur 3 dimensi dari ligan ini akan digunakan untuk perhitungan docking score dengan software seperti Autodofina. Tahap yang ketiga yaitu melakukan molecular docking. Nah, reseptor dan ligan yang sudah kita pilih kemudian dimasukkan ke software untuk melakukan proses docking dengan memposisikan pendekatan ligan dengan reseptor yang sesuai. Nah, docking ini apabila berhasil, maka semua ligan akan menunjukkan ikatan yang signifikan dengan protein target. Nah, dengan adanya perangkat Autodofina ini digunakan untuk mendocking dan memperhitungkan hasil docking score. Nah, dari hasil docking score ini kemudian dapat diketahui terkait interaksi ligan dan protein. Dengan tersebut kita akan mengetahui jenis sisi aktif dari target sesuai dengan ligan, kemudian mengetahui kode pocket, kemudian mengetahui binding pocket yang stabil dan paling berpotensi. Nah, kemudian dari hasil docking tersebut kita dapat melihat nilai binding affinity-nya. Nah, jika semakin kecil nilai binding affinity, maka afinitas antara reseptor dengan ligan ini semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin besar nilai binding affinity, maka afinitas antara reseptor dengan ligan maka semakin rendah. Nah, kemudian hasil docking ini divisualisasikan menggunakan aplikasi Molegram Molecular Viewer untuk melihat interaksi ligan dengan residu asam amino dari reseptor yang ada.